Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom anak-anak Sekolah Minggu, selamat hari Minggu untuk kita semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa, yes. Bersyukur Tuhan Yesus sudah menjaga kita sejauh tadi malam, kita boleh istirahat, tidur yang nyenyak. Hari ini sebagai orang percaya, kita akan datang bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan. Ayo anak-anak yang sudah malas-malas beribadah, mari semangat kembali. Kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mau rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Silakan berdiri dan kita menyanyikan pujian Tuhan memanggil namamu. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam jam ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam juga. Ya, anak-anak Sekolah Minggu silakan duduk kembali. Nah, Kakak Sari mau tanya dulu. Apa bukti kalau kita beriman? Atau apa bukti kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Ya banyak ya buktinya. Salah satunya, ya kalau kita sakit, kita datang berdoa kepada Tuhan. Berarti kita percaya hanya Tuhan sumber kesembuhan kita. Kalau kita mau makan, kita berdoa. Ya, kita juga mau rajin baca firman Tuhan, karena kita percaya hanya Alkitablah sumber kebenaran dari Tuhan. Nah, waktu kita susah, waktu kita sedih, kita juga datang kepada Tuhan. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan yang akan menjaga kita. Apalagi di situasi kita saat ini, di tengah pandemi COVID-19. Ya banyak orang yang susah, banyak orang yang sedih, ya banyak orang yang kena penyakit COVID-19. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau tetap percaya kepada Tuhan, kita mau tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita dan memberikan kita kekuatan setiap hari. Nah, karena itu anak-anak Sekolah Minggu, jangan kita takut. Tuhan berkuasa atas hidup kita.
Dia selalu melihat, Dia selalu menolong, dan selalu menyertai kehidupan kita. Kita menyanyikan pujian Ku Percaya Allah Bapa. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dengan membaca Mazmur secara berbalasan. Kita siapkan Alkitabnya dari Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Anak-anak di rumah, mari membaca ayat yang kalimatnya ke dalam. Nanti Kakak Sari bacakan ayat yang kalimatnya keluar. Ya, mari kita perhatikan. Kita mulai. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Amin. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menjaga dan menolong kita. Kita menyanyi pujian Percaya Saja. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Peter. Dengan kasih disilakan. Ya, baik anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang kami boleh alami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk satu minggu yang telah kami lalui bersama. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu di hari minggu yang Tuhan sudah kuduskan bagi kami. Dan lewat itu Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh membaca dan mendengarkannya. Sepanjang ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Aku Percaya Kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Ada kejadian yang terjadi di lantai 2 sebuah rumah keluarga. Di lantai 2 itu ketika terjadi kebakaran, ada anak yang terperangkap. Ayah anak itu kemudian menyuruh anaknya melompat ke bawah supaya anaknya bisa ditangkapnya. Namun anak itu sangat ketakutan. Dia merasa ketakutan.
Tetapi ayahnya terus memanggil-manggil anak itu supaya segera melompat. Akan tetapi anak itu berkata, "Aku tidak dapat melihat ayah. Bagaimana aku dapat melompat dan tahu ayah akan menangkap aku?" Lalu ayahnya menjawab, "Lompat saja nak, lompat saja, percaya saja. Ayah melihatmu." Dan akhirnya anak itu dengan penuh kepercayaan dia melompat. Dan ia pun ditangkap oleh bapaknya dengan mantap. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagi kita, sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, masa depan adalah kepastian. Sebab kita memiliki iman kepada Yesus, kepada Dia, Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta ini. Kita dapat belajar dari mereka yang dapat dijadikan teladan iman. Abraham yang ketika dia meninggalkan bapa dan saudara-saudaranya menuju ke negeri yang ia belum ketahui, ia hanya mematuhi perintah Allah. Dan pada akhirnya Abraham dikenal sebagai orang yang percaya, bapa orang percaya. Yang kedua, Habel, karena imannya telah mempersembahkan korban yang terbaik kepada Allah, dan korbannya diterima. Henok yang terangkat ke surga, dia tidak mengalami kematian. Itu karena percayanya kepada Tuhan. Musa selama 40 tahun di padang gurun, di mana setiap hari hanya memandang hamparan pasir yang hampa tanpa tahu kapan akan berakhir. Tetapi karena imannya, dia tetap percaya kepada Yesus. Daud, karena imannya dia menyangka sebagai seorang pelarian yang hidup sehari-hari tanpa jaminan. Tetapi dia tetap mendapatkan tahta kerajaan yang sudah dijanjikan Allah kepada Daud. Yusuf, ya, yang karena imannya, ia mengantarkan dia menjadi penguasa di Mesir. Walaupun sempat hidup di dalam penjara, sempat dimaki-maki, ya, tetapi pada akhirnya dia mendapatkan apa yang mustahil menjadi nyata. Karena iman, pertahanan musuh akan dihancurkan. Dalam ayat yang ke-30 kita baca tadi. Iman mengalahkan Yeriko, ya, ketika di tembok Yeriko dikelilingi, ya, tembok Yeriko yang sangat kuat itu menjadi runtuh. Itu karena iman. Karena iman, Rahab diselamatkan. Karena iman, para tokoh Alkitab sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan hal-hal yang luar biasa karena pertolongan Tuhan. Ada Gideon, ada Barak, ada Simpson, Yefta, Daud, dan Samuel. Bahkan banyak nabi-nabi lagi. Ya. Tuhan menaklukkan kerajaan-kerajaan melalui mereka ini. Menutup mulut singa-singa yang memiliki kekuatan yang besar untuk berperang. Ya, ini semua karena iman. Karena iman, banyak orang yang sanggup bertahan di dalam penderitaan. Banyak orang dicaci maki, diejek, disiksa.
ya, dan lain sebagainya. Itu semua karena iman, bahkan sampai di penjara. Itu juga karena iman. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, para pahlawan ini disebut dengan para pahlawan iman. Ia telah membuktikan bahwa Tuhan itu pengatur hidup manusia. Di atas segala kekuatan dan kelemahan kita, dan di atas segala keadaan, Tuhan memberikan suatu kepastian. Kepastian yang pada akhirnya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan jalan ke sana adalah harus berfokus kepada iman kepada Tuhan sepenuhnya. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan, pikiran, dan kemampuan kita sungguh tidak sanggup menggenggam masa depan. Tetapi hanya dengan tangan Tuhan kita sanggup untuk menggenggamnya. Iman merupakan sikap percaya dan mempercayakan diri kita kepada Allah. Bahwa Allah mengasihi kita dan memperhatikan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Iman juga merupakan dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Hidup beriman mengandung penyerahan diri secara total kepada Allah. Ketaatan dan kesetiaan kepada Allah adalah sikap untuk selalu memegang kebenaran Allah. Iman harus disertai dengan perbuatan. Hidup beriman tidak hanya sekedar bicara, tetapi percaya dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, bagaimana keadaan kita? Bagaimana iman kita saat ini? Iman kalian, iman saya. Apakah keadaan iman kita goyah? Atau keadaan iman kita lemah? Atau hilang? Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup memulihkan iman kita. Ingat bahwa kepastian masa depan sungguh ada ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan. Dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang sejati adalah menyandarkan seluruh hidup kita. Percaya sepenuhnya kepada Kristus. Yaitu kepada karakter Kristus, janji Kristus, kuasa Kristus, bahkan kemampuan di dalam melakukan segala yang Ia perintahkan bagi kita. Ada janji yang kita akan dapatkan ketika kita senantiasa beriman di dalam Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal. Mari anak-anak sekalian, kita tetap beriman kepada Tuhan untuk kita boleh mendapatkan satu hal yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Ya, demikian renungan kita. Mari kita membaca Alkitab. Kita akan baca dari Ibrani 11 Ibrani 11 kita akan baca ayat 1 sampai 3 dan ayat 35 sampai dengan ayat 40. Mari perhatikan dengan baik, saya akan membacakannya. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman
kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, saya lanjutkan dengan ayat yang ke-35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Amin atas firman Tuhan. Biarlah kita boleh melakukan firman ini dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan menolong. Nah, anak-anak sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Untuk aktivitas di rumah, ya jadi tetap di rumah aja ada aktivitasnya. Aktivitasnya menyebutkan bukti-bukti kepercayaan atau iman kepada Tuhan dari tokoh-tokoh yang tadi diceritakan. Ya, dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Ya, contohnya Abraham. Abraham karena dia beriman kepada Tuhan, dia rela meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tempat yang awalnya dia belum tahu mau kemana, yaitu tempat perjanjian. Dan karena imannya juga, karena Abraham percaya kepada Tuhan, dia rela mengorbankan anaknya Ishak karena diperintahkan oleh Tuhan. Itu satu contoh. Tadi sudah beberapa tokoh yang disebutkan oleh Kakak Peter dalam cerita. Mari anak-anak sekolah minggu kalau mau tahu isinya, baca dulu Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 40. Ya, jadi ada beberapa tokoh nanti yang akan dituliskan bukti-bukti iman mereka. Silakan kalau sudah aktivitasnya difoto atau ada yang mau ketik, jadi nanti filenya saja yang dikirim. Dikirimkan ke guru-guru sekolah minggunya yang terdekat, yang ditahu nomor WA-nya. Dikirimkan ke situ. Minta bantuan orang tuanya juga. Ya, jadi nanti aktivitasnya akan dipajang di Facebook dan di Instagram. Nanti ada mading elektronik. Ya, demikian aktivitas kita. Anak-anak sekolah minggu, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, ingat untuk memberikan dengan sukacita. Kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 76 ayat yang ke-12. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Sambil memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ada informasi, jadi
Nanti persembahan yang sudah dikumpulkan silakan dikumpulkan di dalam amplop dan diserahkan kepada GSM terdekat yang ada di rumahnya, atau boleh bantuan orang tuanya untuk hubungi guru-guru sekolah minggu. Dan anak-anak sekolah minggu, ibadah kita minggu depan masih tetap via YouTube, ya di channel YouTube Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya. Kita akan doa syukur dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Peter. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita amalkan, kita nyatakan firman itu dalam hidup kita sehari-hari. Dan saat ini mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang lagi Tuhan, tunduk kepala di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas karunia dan berkat Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Di mana beberapa saat yang telah kami lalui boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami baca ini boleh tinggal di dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh lakukan, kami boleh praktekkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami senantiasa berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, dalam bangku sekolah, bahkan dalam pertumbuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pengetahuan, memberi kesehatan, bahkan pengetahuan, sehingga mereka semua boleh sehat, boleh bertumbuh, dan boleh menjalani kehidupannya setiap hari seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk para rekan-rekan guru sekolah minggu. Tuhan berkati dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Bahkan kami berdoa untuk para pengurus yang sudah terpilih, yang Tuhan pakai untuk mengurus sekolah minggu yang ada di jemaat ini. Beri kekuatan, kemampuan, biarlah boleh melaksanakan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Program-program yang sudah disusun bersama, bahkan ke depan Tuhan akan mengadakan lagi program untuk 1 tahun ke depan. Berkati, biarlah boleh merumuskan program-program itu Tuhan dengan baik dan boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami senantiasa berdoa untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu orang tua anak-anak ini, baik selaku orang tua di rumah maupun dalam tugas pekerjaan sehari-hari, dalam mencari berkat-berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati, biarlah Tuhan mencurahkan berkat kepada mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Bahkan secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami yang ada di kota Makassar ini. Tuhan berkati, biarlah di kota Makassar ini kami senantiasa aman, bahkan senantiasa melakukan tugas tanggung jawab kami, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bapa dalam surga, juga kami berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami yang dilanda musibah COVID-19 yang sampai saat ini belum usai ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu para orang-orang yang terlibat di dalamnya, biarlah mereka boleh mencari jalan keluar untuk mengusahakan supaya virus ini boleh berlalu ya Tuhan. Tapi kami semua percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan semua ini. Bapa dalam surga, ini kami Tuhan yang datang berdoa, bersyukur hanya di dalam nama Yesus yang senantiasa mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Demikianlah ibadah hari minggu kita. Silakan berdiri. Dan kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur pasal 9 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Kita menyanyikan pujian Jangan Kita Takut. Terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah minggu kita saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.